perintis ini ya perlu menjadi sasaran kita ya, perlu menjadi ya yang kita pandang ya sebagai pencipta dan penyempurna iman kita ya. Ayat Ibrani 12 ayat 2 ini menguatkan saya ya saudara-saudara ya. Bagaimana saya perlu ya melakukan segala sesuatu itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hari ini ketika kita dalam hidup gereja ya perlu memiliki satu perkara ini yang di Ibrani 12 ayat 2 ya, yaitu perkara yang kita kerjakan itu sasarannya adalah Kristus, bukan di sekitaran kita ya, bukan memandang hal yang lain. Kalau kita memandang selain Kristus ya tentu ini tidak akan membuat kita mengalami ya Dia yang memelihara kita ya. Dia yang mentransfusikan hayatnya kepada kita, Dia yang menyalurkan dirinya sendiri kepada kita ya, sehingga kita beroleh kekuatan, kita boleh mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan ya. Karena itu ya semua hal ini ya perlu kita kerjakan dengan mata yang tertuju kepada diri Tuhan Yesus sendiri ya. Jangan melihat orang, jangan melihat benda, jangan melihat lingkungan ya. Karena mungkin dalam hidup gereja ya ada saudara yang sudah bertumbuh, ada yang belum ya. Nanti kalau kita melihat orang ya kita bisa kecewa, kita bisa tidak suka cita seperti itu ya. Nah karena itu ya dalam hidup gereja ya, semuanya itu mata harus tertuju kepada diri Tuhan Yesus itu sendiri, fokus kepada Tuhan Yesus itu sendiri ya, sehingga seperti pelari ya, tidak memandang hal yang lain ya, tidak memandang hal yang lain ya, tidak melihat mungkin kekurangan orang, tidak melihat ketidaksempurnaan, kekurangan di sana sini, tetapi kita hanya tertuju kepada Yesus. Kalau dengan demikian ya Dia yang bertahan di surga itu bisa mengerjakan bagiannya ya. Yaitu apa? Yaitu Dia bisa menyalurkan dirinya secara penuh ya. Seperti di Ibrani ya, murid-murid Tuhan itu tidak memandang perkara selain Kristus, yaitu yang Yudaisme, penganiayaan ya, kemudian segala hal yang bumiah ya. Kalau orang-orang Ibrani yang mengasihi Tuhan memandang ini, wah mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan Kristus yang limpah ya, karena mereka dianiaya, mereka itu ditekan, mereka itu diperhadapkan perkara-perkara yang bukan surgawi ya. Tentu mereka tidak akan mendapatkan suplai hayat limpah dari Kristus Yesus ya. Karena itu dalam disiplin yang sama kita juga perlu ya, melihat hanya Tuhan Yesus itu sendiri yang sanggup memelihara kita, yang sanggup menguatkan kita, memberikan sukacita dan memberikan dirinya sendiri sebagai kekayaan itu kepada kita ya. Puji Tuhan, kiranya di pagi ini ya terus mengendalikan diri saya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa untuk atau agar kita mendapatkan hayat, mendapatkan ministry surga, juga mendapatkan kekuatan, maka kita perlu ditransfusi, kita perlu diinfus oleh Kristus dengan segala apa adanya Dia. Dan syaratnya adalah tadi dikatakan kita perlu hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Hanya hati kita hanya perlu dipalingkan kepada Tuhan ya. Ini memang kita alami ya beberapa ini saudara-saudara, kita mengalami bahwa ketika kita mau mendapatkan hayat Tuhan, maka memang kita perlu tertuju kepada Tuhan. Kita tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh apapun ya, termasuk di dalam gereja. Tadi saudara Dodi mengatakan tidak terpengaruh kepada orang, kepada apapun. Kita hanya fokus pada Tuhan. Nah ini memang perlu kita praktekkan saudara ya. Kadang-kadang kita teralihkan oleh berbagai hal. Nah, ketika kita teralihkan ke berbagai hal ini, hubungan kita dengan Kristus itu jadi terhalang ya. Kita yang ingin mendapatkan hayat jadi tidak mendapatkan, kita yang ingin mendapatkan terang jadi tidak mendapatkan terang.
hanya seperti agamawi saja, hanya seperti Yudaisme, ya, hanya seperti satu rutinitas begitu. Tapi ketika kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau memalingkan diri kita kepada Tuhan, tentu kita akan mendapatkan terang itu. Ya, termasuk penyegaran pagi seperti ini kan juga banyak hal yang mengalihkan juga gitu ya. Tetapi kalau kita mau fokus pada Tuhan, tentu Tuhan membuka jalan kita kepada dirinya, sehingga kita mendapatkan semua hal, semua kekayaan Kristus yang di sini ditulis sebegitu lengkap ini, saudara ya. Ya, mulai dari dia di dalam persona Allah sampai dia adalah gembala agung kita. Ya, puji Tuhan, karena dia adalah gembala agung kita, maka kita perlu mengikuti dia dengan sepenuhnya. Oh, puji Tuhan, amin. Iya, saya juga diterangi ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua, dari kematian, kemudian kebangkitan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akhirnya dia memberi hayat kepada kita, penyaluran hayat pada kita. Itu banyak orang berpikir hanya satu aliran, tetapi sebenarnya adalah diri Allah sendiri yang berhuni di dalam diri kita. Dan ini sangat berlawanan dengan dikatakan daging, ego, dan manusia alamiah kita. Sangat berlawanan dengan agamawi duniawi ini, yang mereka berada di luar dan Allah berada di luar, ya. Jadi mereka menuntut seperti ini, seperti itu, tapi kita tidak. Allah, kita berada di dalam kita, dan kita perlu mengontak terus di dalam Dia, menikmati Kristus terus, sehingga kita bisa mengalihkan pandangan dari segala hal di bumi kepada Dia. Amin, amin, amin. Kita menang beserta